Oke saudaraku, di sini saya akan berbagi lagi saudaraku. Jadi berhubung ada teman-teman kita yang bertanya eh, masalah bagaimana supaya kakao itu sehat. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini saudaraku. Katanya apa baca-bacanya bang agar kakao itu sehat. Katanya di kebunnya setiap 10 hari melakukan penyemprotan tapi tetap saja ada yang keras. Jadi begini saudaraku. Jadi penyemprotan itu kalau menurut saya itu adalah nomor 5, itu urutan paling terakhir. Jadi di sini saya jelaskan saudaraku bahwa kakao ini yang pertama itu adalah nutrisinya yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yaitu pemupukan. Jadi nutrisi yang harus kita benahi terlebih dahulu. Bagaimana unsur hara di bagian bawah. Jadi apabila unsur haranya bagus, kakao ini akan otomatis dia akan tahan dari penyakit saudaraku apabila nutrisinya terpenuhi. Jadi untuk saudara saya Najamuddin yang bertanya bagaimana mengatasi kakao itu keras. Jadi seperti itu, yang pertama mengatasi kakao keras yaitu kita penuhi dulu unsur haranya agar kakao ini tetap sehat. Seperti halnya kita saudaraku, apabila vitamin kita terpenuhi maka kita akan dipastikan akan sehat. Tapi apabila tidak terpenuhi maka kita tidak akan sehat, karena kita tidak jauh beda dengan tanaman kakao ini saudaraku. Jadi yang kita penuhi terlebih dahulu yaitu unsur haranya atau pemupukannya. Jadi seperti saya di sini setiap 50 hari saya tabur lagi saudaraku pupuk. Jadi walaupun tidak banyak, kita harus rutin tabur setiap 50 hari. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi yang kedua yaitu pemangkasan. Jadi banyak sekali saudara saya, kebun-kebun dari saudara saya perhatikan di dalam ini sangat gelap, rimbun, dibiarkan tangkainya menjulang ke bawah. Sedangkan itu tidak bisa saudaraku, apabila dibiarkan tangkainya atau tunasnya menjulang ke bawah, itu akan menghalangi udara keluar masuk atau angin, cahaya saudaraku. Sehingga hama sangat betah di dalam apabila lembab atau gelap seperti itu saudaraku. Jadi pemangkasan itu harus memang kita bentuk dan kita bersihkan tangkai-tangkai produksinya. Yang dimaksud tangkai produksi adalah dari tanah saudaraku ke bawah ke atas seperti ini sampai di atas sini sampai yang dimana berbuah, itu adalah tangkai produksi yang harus bersih dari tunas atau tunas-tunas kecil atau tangkai-tangkai kecil ini harus bersih. Tidak boleh ada daun yang menyentuh buah-buah seperti ini saudaraku, ini harus bersih sehingga kakao ini sehat. Seperti ini bisa dilihat, ini sangat mengkilat. Jadi yang kedua itu pemangkasan, saya jelaskan di sini harus bersih bagian bawah, dan antar pohon ini kita usahakan jangan sampai ada yang saling mendempet atau saling menyilang antar pohon sebelah dan pohon yang ini saudara, harus kosong di antaranya. Dan yang ketiga yaitu pemanenan saudara. Jadi mungkin teman-teman semuanya walaupun musim jarang sekali terlihat kakao saya yang masak, karena memang pemanenan saya sering di setiap 7 hari. Jadi kita perhatikan sudah masak, kita panen lagi di setiap 7 hari saudaraku. Jadi kita harus memutus mata rantai penyakit dengan panen sering. Jadi panen seringnya adalah ketiga. Dan yang keempat saudaraku yaitu rumput, harus bersih dari rumput. Seperti ini saudaraku, ini bersih dari rumput. Itu yang di sana itu saudaraku bukan rumput, tapi itu adalah tanaman niram yang saya tanam satu baris di antara barisan kakao. Dan sangat subur niramnya saudaraku, bisa kita lihat ya, ke sana sangat subur. Dan kita panen kakao, kita juga bisa panen niram saudaraku. Jadi seperti itu. Rumput harus bersih. Jadi itu keempat, rumputnya harus bersih. Jangan sampai ada rumput, karena rumput itu adalah sarang hama saudaraku. Jadi yang keempat seperti itu. Yang baru kelima baru hama. Jadi penyemprotan hama itu di nomor 5, urutan terakhir saudaraku. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak melakukan penyemprotan hama, apabila perawatan yang 4 unsur yang tadi itu saya jelaskan itu terpenuhi, bisa jadi kakao kita tanpa disemprot juga itu sehat. Jadi saya itu hanya melakukan penyemprotan paling banyak 4 kali dalam satu tahun. Jadi 2 kali musim 1 tahun saya lakukan penyemprotan, 2 kali penyemprotan 1 kali musim. Jadi paling banyak saudaraku kalau sudah buah sudah mulai besar seperti ini baru saya menyemprot apabila buah seperti ini, agar nyamuk di kebun kita itu tidak banyak, sehingga kita nyaman di dalam kebun apabila tidak ada nyamuk seperti ini, tidak ada nyamuk saudara.
Jadi seperti itu. Jadi racun hama itu hanya saya berikan ke urutan kelima. Jadi walaupun tidak menyemprot, apabila 4 unsur tadi terpenuhi, itu juga tidak akan sakit buah kakao kita. Seperti itu, saudara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara saya semuanya, yang khususnya para pemula di budidaya kakao. Oke, saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa